pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi dengan kami dalam ibadah online sekolah minggu. Adik-adik apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini siapa yang sudah siap untuk ibadah? Wah, kalau sudah siap semua, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah hari ini. Kita mau bersatu sejenak dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau bernyanyi dari lagu Allah Itu Baik sambil bangkit berdiri. Semuanya nyanyi pakai gaya ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padamu. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib perkasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau kembali bernyanyi dari lagu Dihapuskan Dosaku sambil bangkit berdiri. Yuk adik-adik. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sekarang kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya ya. Kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita nyanyikan sekali lagi. Aku bawa dan berikan
anak-anakku sekolah minggu HKBP Pasar Rebo sekalian, sebelum kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, apakah Alkitabmu sudah ada di sampingmu? Kalau sudah, sebelum kita berdoa, siapkan dulu Alkitabnya. Buka dari Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Kalau sudah, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami mengerti dan mampu melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita baca anak-anakku sekalian Alkitab kita dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Anak-anakku, tema firman Tuhan hari ini adalah garam dan terang dunia. Kita mulai dari menjadi garam dunia. Anak-anakku semua sudah pasti pernah melihat garam, kan? Bagaimana sih rasanya garam itu? Ada yang tahu? Pasti semua kalian menjawabnya dengan asin, Inang. Iya, garam itu banyak manfaatnya. Ya, antara lain, yang pertama, garam itu bisa menjadikan makanan menjadi enak. Ya, kalau tidak ada rasa garamnya, pasti tidak enak. Dan kita tidak selera untuk makannya. Contohnya, kalau mama di rumah masak ayam goreng, nggak ada rasa garamnya, kalian suka nggak? Pasti kalian bilang, nggak enak, nggak ada rasanya. Jadi garam fungsinya memberi rasa enak. Yang kedua, fungsi garam itu bisa menjadi pengawet makanan atau barang. Contoh, ikan kalau diasinkan menjadi ikan asin, ikannya nggak busuk, dia tetap awet dan bagus, ya. Yang ketiga, garam juga berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh kita dengan catatan dipakai sesuai dengan porsinya atau kebutuhannya, ya. Jadi kalau kebanyakan garam juga bisa darah tinggi. Tapi kalau tidak ada garamnya, tidak enak dan badan kita kurang kekebalannya. Lalu apa hubungannya, Inang, garam dengan firman Tuhan ini? Nah, dengan perumpamaan garam ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang percaya, Tuhan mau supaya kita semua memberi kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, Tuhan mau
supaya kita memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Siapakah orang-orang di sekitar kita itu? Yang pertama, ada orang tua kita. Yang kedua, ada teman kita. Yang ketiga, ada tetangga kita. Sekarang kita bicara tentang orang tua. Bagaimana kita menunjukkan kebaikan kepada orang tua kita? Dengan bersikap sopan, dengan rajin belajar, dan mematuhi perintahnya. Karena semua orang tua pasti akan bahagia, senang, dan bangga kalau anaknya sopan, rajin, dan pintar. Itu kepada orang tua. Lalu bagaimana dengan kepada teman? Kepada teman kita bisa menunjukkan kebaikan kita dengan memberinya pertolongan ketika dia memerlukannya. Seperti meminjamkan buku ketika dia belum memilikinya. Kemudian kita bisa mengajaknya beribadah bersama-sama, sehingga teman kita itu merasa tenang ketika bersama-sama dengan kita. Ya, yang ketiga tadi, tetangga kita. Bagaimana kita memberikan kebaikan kepada tetangga? Kita bisa memberikannya dengan bersikap sopan ketika kita menyapa mereka dan berbicara dengan mereka. Jadi mereka senang berada di dekat kita karena mereka merasa dihormati. Ya, jadi itulah fungsinya ketika kita dikatakan menjadi garam dunia. Kita memberikan hal-hal yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita belajar tentang menjadi terang dunia. Kalau tidak terang, pasti ada yang tahu? Gelap. Ya, dari mana kita bisa mendapatkan terang? Kita bisa mendapatkannya dari cahaya matahari, cahaya lampu, cahaya lilin. Ya, kalau suasana gelap, apakah kita bisa melakukan pekerjaan atau melakukan apapun? Pasti tidak bisa. Kalau kita jalan, kita bisa nabrak meja, nabrak kursi, bahkan kita bisa terjatuh. Pokoknya kalau udah gelap, yang ada rasa takut. Contoh, kalau lampu tiba-tiba padam, pasti kalian menjerit, wow, takut. Bahkan ada kadang-kadang yang sampai menangis. Ya, jadi karena gelap itu menjadi ketakutan, ya, maka Tuhan ingin kita menghilangkan rasa takut bagi orang dengan menjadi terang bagi mereka. Bagaimana kita menjadi terang, Inang? Yang pertama, kita bisa membantu teman kita untuk menjelaskan pekerjaan rumah atau pelajaran-pelajaran di sekolah yang dia belum mengerti. Sehingga ketika dia sudah mengerti dari penjelasan kita, dia akan merasa senang. Ya. Lalu apalagi? Kita juga bisa menjadi penengah. Misalnya ada teman kita yang berantem nih. Kita melerai atau memisahkan mereka dan mengatakan bahwa berantem itu nggak bagus loh. Tuhan tidak suka. Lalu apalagi? Bisa juga kita mengingatkan teman kita, misalnya di sekolah, supaya jangan berisik kalau guru lagi menerangkan. Atau kalau kita lagi beribadah, supaya teman-teman kita tidak berisik, sehingga kita boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ya, dengan melakukan hal-hal di atas, kita sudah menjadi terang. Jadi anak-anakku semua, maksud Tuhan membuat perumpamaan menjadi garam dunia dan terang dunia adalah
supaya anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo ini menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi teladan melalui perbuatan dan perkataan. Kita semua harus menjadi berkat dan teladan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, kita harus menjadi berkat dan teladan melalui perbuatan-perbuatan kita. Demikian firman Tuhan untuk minggu ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kehadirat-Mu oleh karena kebaikan Tuhan yang sudah memberikan kami kehidupan. Tuhan, biarlah firman-Mu yang barusan kami dengar boleh kami lakukan di hidup kami sehari-hari. Kami boleh menolong teman kami boleh menjadi kebanggaan orang tua kami dengan rajin belajar dan membantunya, dan kami boleh menolong tetangga kami dengan baik. Biarlah kiranya Tuhan yang baik juga memberkati orang tua kami supaya mereka sehat-sehat dan boleh mencari nafkah untuk memenuhi keperluan kami. Berikan kami juga kepintaran Tuhan supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan Tuhan. Kalau ada teman kami yang sedang sakit Bapa, kiranya Tuhan memberkati mereka sehingga mereka boleh sembuh. Dan saat nanti kami boleh beribadah bersama-sama. Ampunilah dosa kami Bapa Surgawi, supaya kami layak untuk menerima berkat dan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita mau kembali bernyanyi dari lagu Alam Raya Berkumandang. Adik-adik bangkit berdiri ya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.